Selamat malam rekan-rekan, kita terlebih dahulu ke Salam Pulungan. Salam, bagaimana suasana malam ini di Jakarta Night Festival di Bundaran HI? Ya, Diandra dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari Bundaran Hotel Indonesia, di mana saat ini antusias masyarakat, kalau kita lihat situasinya semakin malam ini justru semakin ramai didatangi masyarakat yang ingin menikmati berbagai pertunjukan cahaya spektakuler atau di Jakarta Light Festival 2025. Nah, di sini masyarakat ini bisa menyusuri area Bundaran HI dengan hiasan beragam ornamen lampu bertema Natal dan juga Tahun Baru, mulai dari pohon Natal berukuran besar, kemudian juga ada terowongan lampu warna-warni, boneka salju, sampai instalasi lampu ataupun juga cahaya yang menghiasi pepohonan di sepanjang jalur protokol di Bundaran HI ini. Tak sedikit juga ya, kalau terlihat di layar kaca, ini masyarakat memanfaatkan momen ini dengan mengabadikannya lewat foto dan juga video yang instagramable, karena di sini banyak sekali spot-spot yang bisa kita kulik untuk bisa diabadikan lebih lanjut sambil menikmati suasana malam di pusat ibu kota. Nah, Diandra dan juga pemirsa, mungkin kita akan coba langsung berbincang di sini bersama dengan sejumlah warga ya. Halo, selamat malam Kak, dengan Kakak siapa namanya Kak? Hai, malam. Dengan Kak siapa namanya Kak? Dengan Tami. Kak Tami, ini Kak Tami kesini sama siapa aja dan datang dari mana ini Kak? Sama teman. Deket sih, dari Cibubur. Dari Cibubur. Ini tanggapannya seperti apa nih Kak? Melihat dari Jakarta Light Festival di sini, ini suasananya ramai. Kalau dari Kakak sendiri, tanggapannya seperti apa Kak? Sebenarnya ini positif banget untuk UMKM juga, karena banyak pedagang-pedagang. Kebetulan kami juga masih bekerja di sini, jadi ada banyak turis, ada banyak juga wisatawan datang, jadi tambah ramai. Jadi nggak cuma di luar kota aja, di Jakarta juga masih ramai. Dan yang pasti aman, jadi datanglah ke Jakarta. Oke. Ini kalau Kakak sendiri di sini udah foto di tempat spot-spotnya mana aja nih Kak? Sebenarnya sekalian pulang, karena tadi ngantor, jadi semuanya bagus. Selain di sini juga ada di Karet, itu juga bagus, di bawah halte JPO, jadi semua sudut Jakarta itu bagus. Oke, siap. Terima kasih atas informasinya. Diandra dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat ya situasinya ataupun juga antusiasme dari para pengunjung ataupun juga masyarakat yang di sini, ini tidak hanya diramaikan oleh anak muda saja, tapi juga orang tua yang turut membawa anak-anaknya. Ini bisa mengenalkan bagaimana keindahan cahaya instrumen dari cahaya-cahaya yang dipancarkan di sini. Tidak hanya di tempat kami melaporkan, tapi juga di setiap sudut di sepanjang jalan yang ada di protokol ibu kota ini bisa menjadi alternatif hiburan dan juga liburan bagi pemirsa yang tidak pergi keluar kota, namun juga ini bisa menghemat biaya tentunya ya dengan datang ke Bundaran HI. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Bundaran HI. Selanjutnya kita ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Di sana ada Galih Wisma. Selamat malam Galih, bagaimana situasi kawasan malam ini di Malioboro? Baik, selamat malam Diandra, pemirsa. Malam hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, di mana di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini Kota Yogyakarta masih menjadi favorit bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk menghabiskan masa liburannya ini untuk berwisata di Kota Yogyakarta ini. Memang momen libur Natal ini juga berbarengan dengan sekolah, sehingga banyak sekali ribuan wisatawan berdatangan ke Kota Yogyakarta ini, dan diprediksi memang di setiap harinya di kawasan Malioboro ini akan mencapai 100.000 pengunjung di setiap harinya. Dan meskipun malam hari ini suasana Malioboro masih diguyur hujan, namun tidak menyurutkan semangat bagi para wisatawan untuk menikmati malam atau menikmati city life di Kota Yogyakarta. Akan saya gambarkan secara langsung terkait suasana malam hari ini di kawasan Malioboro. Ini masih tidak ada hujan. Meskipun demikian, banyak sekali para wisatawan juga tetap mengabadikan momen dengan memakai payung begitu ya, atau jas hujan di ikon-ikon ikonik di kawasan Malioboro. Seperti yang bisa Anda lihat pemirsa, ini ada salah satu pengunjung itu dengan fotografernya dengan menggunakan payung itu tidak melewatkan momennya untuk bersuah foto dengan tulisan Jalan Malioboro. Dan untuk situasi arus lalu lintas pun, walaupun hujan juga masih sangat padat merayap. Ini banyak sekali mobil kendaraan pribadi dari berbagai daerah melewati Jalan Malioboro, dan memang di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini Jalan Malioboro ini dibuka untuk umum. Walau yang pada hari biasa ditutup,
di momen Natal tahun baru ini dibuka untuk umum, sehingga banyak sekali para wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadinya melewati Jalan Malioboro ini. Namun untuk besok, di malam tahun baru, itu akan ditutup dan semua kendaraan akan dialihkan menuju Jalan Mataram maupun Jalan Pasar Kembang. Dan saya akan juga kabarkan secara langsung dengan suasana di pedestrian. Baik. Jadi pedestrian bagian dalam juga sangat ramai sekali, Diandra. Seperti itu, Diandra. Baik, Galih Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih, dan sebelumnya juga ada Salam Pulungan dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, masa libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Data pengelola bandara, jumlah penumpang pesawat mencapai 148.000 orang dengan pergerakan pesawat 1.139 penerbangan hari ini. H+1 Natal, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Antrian penumpang juga terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi 4 hari lalu. Hari ini jumlah penumpang berkisar 148.000, sedangkan pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang melakukan cuti akhir tahun. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ke informasi mancanegara, pemirsa, seorang warga Palestina ditabrak oleh tentara cadangan Israel saat tengah melaksanakan sholat. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap warga Palestina masih terus terjadi. Inilah detik-detik seorang warga Palestina ditabrak tentara cadangan Israel saat sedang sholat di desa Deir Jarir, timur laut Ramallah, tepi barat Palestina. Tentara cadangan tersebut mengendarai sebuah kendaraan berjenis ATV, lalu menabrak dan melindas pemuda yang tengah sholat itu. Menanggapi kejadian tersebut, militer Israel IDF menyatakan telah memberhentikan tentara cadangan yang terlibat. IDF mengklaim pelaku telah melampaui kewenangannya saat melakukan tindakan tersebut. Kekerasan terhadap warga Palestina juga terjadi di Yerusalem. Seorang warga Palestina dikeroyok oleh sekelompok tentara Israel. Tentara Israel pun akhirnya menahan pria tersebut setelah menembak dan melukainya di kota Bir Nabala, Yerusalem. Ledakan bom terjadi di sebuah masjid di Nigeria. 5 orang tewas, 30 lainnya luka-luka. Ledakan bom mengguncang sebuah masjid di Gamboru, sebuah kota di negara bagian Borno, Nigeria Timur Laut. 5 orang tewas dan 30 orang lainnya luka-luka, serta menyebabkan penutupan pasar di sekitarnya. Kerusakan terlihat pada interior masjid Gamboru dengan sejadah dan sepatu berserakan di luar, sementara warga setempat memblokir sebagian jalan di dekat lokasi kejadian. Saksi mata mengatakan ledakan terjadi saat orang-orang sedang bersiap untuk sholat. Suara keras diikuti debu yang bertebaran membuat orang yang berada di lokasi berlari menyelamatkan diri. Menurut laporan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tapi sebelumnya, para militan telah menargetkan masjid dan tempat-tempat ramai dengan serangan bunuh diri dan bom rakitan. Pemirsa, Rusia menghancurkan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dengan menggunakan drone. Aksi ini dilakukan prajurit dari Detasmen Pengintai Sukarelawan. Para prajurit dari Detasmen Pengintai Sukarelawan Alania menghancurkan peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhzhia menggunakan drone. Seorang operator drone mengarahkan kendaraan udara tak berawak ke arah truk militer sebelum meledakannya dan membuat kendaraan tersebut dilalap api dan hancur menjadi puing-puing. Seorang anggota militer mengatakan bahwa setiap serangan yang berhasil memicu reaksi emosional yang kuat di antara anggota unit tersebut. Detasemen Pengintai Sukarelawan Alania dibentuk untuk melaksanakan misi tempur di wilayah Zaporizhzhia. Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022 lalu.
Serangan dilakukan setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk dengan mengklaim bahwa Kiev telah gagal menjamin status khusus mereka berdasarkan perjanjian Minsk 2014. Rusia juga mendesak Ukraina untuk menyatakan diri secara resmi netral dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan pernah bergabung dengan NATO.